Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotaan saya sendiri Mu'tamiroh dan teman saya Nila Zahratul Mustafidah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Umum Media Pembelajaran. Rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Yang kedua, tujuan penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, posisi media dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang mana berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Indonesia berarti sebuah alat. Dan alat ini berkembang menjadi peralatan, perantara, dan penghubung. Media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu upaya untuk menciptakan kegiatan belajar sehingga dalam kegiatan ini akan terjadi komunikasi antara guru dan peserta didik. Maka media ini berperan penting dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Pengertian media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut National Education Association bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak atau pandang dengar, termasuk teknologi, perangkat keras, dan posisi media pembelajaran. Kedua, menurut Steve Adam dan Muhammad Taufik bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang mana dapat membantu guru untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Yang ketiga yaitu menurut Decorn dalam Wiswinkel menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu sarana non-personal yang digunakan oleh tenaga pengajar yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan instruksional. Yang keempat, menurut Gagne dalam buku Winasanjaya, media pembelajaran adalah berbagai komponen yang ada dalam lingkaran siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Di dalam media pembelajaran terdapat dua unsur, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras, dinamakan hardware, dan unsur pesan yang dibawanya, software. Unsur pesan ini merupakan informasi atau yang dipelajari anak. Sedangkan unsur perangkat keras, hardware-nya, yaitu sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan tersebut. Dalam permasalahan di kelas itu disebabkan oleh dua sumber, yaitu seorang guru dan peserta didik yang mana akan menjadikan pembelajaran terganggu dan tidak efektif. Maka media pembelajaran ini bertujuan untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, sehingga mempermudah siswa dalam memahami pesan. 2. Mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya, menarik minat perhatian siswa dalam proses pembelajaran.
kemudian menimbulkan gairah belajar, dan terakhir memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Pada garis besarnya, bahwa media pembelajaran ini digunakan sebagai pengantar, penyambung, mempertemukan, atau menjembati pikiran atau pesan yang disampaikan guru kepada siswa dengan sempurna supaya tidak ada lagi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Zahratul Mustafidah dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Mu'tamirah. Selanjutnya yaitu posisi media pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu sistem. Maka, media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi, dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Posisi media pembelajaran sebagai komponen komunikasi ditunjukkan pada gambar berikut ini. Dan berikut analisanya. Yang pertama yaitu ide. Guru menentukan media apa yang akan digunakan dalam pembelajaran dan harus mempunyai ide pokok dalam materi yang akan diajarkan ke peserta didik. Karena ide adalah cara dasar dalam penyampaian pembelajaran. Selanjutnya, pengkodean. Maksudnya yaitu setelah mendapatkan ide pokok materi, seorang guru membuat media pembelajaran dan merancangnya. Tujuannya adalah supaya peserta didik tertarik dan tidak bosan dalam belajar mengajar. Kemudian gangguan. Ini maksudnya yaitu guru memperhitungkan problem atau kendala-kendala yang ada pada saat proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana seorang guru harus tahu cara mengatasi gangguan tersebut. Selanjutnya, media. Media yaitu guru menentukan rancangan dari media yang digunakan agar peserta didik minat dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Jadi bahwasanya posisi media pembelajaran ini digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Untuk membuat suatu media, kita harus mempunyai suatu ide sebagai sumber untuk membuat sesuatu ide tersebut dapat diperoleh dari suatu pengalaman dan berbagai sumber lainnya. Jika kita menemukan suatu ide untuk membuat suatu media apa yang akan kita gunakan atau dirancang, maka kita dapat membuat poin-poin yang akan kita gunakan atau dirancang dengan suatu media yang disebut dengan pengkodean. Pengkodean ini didapat dari pengalaman atau sumber lainnya. Lalu selanjutnya, penafsiran kode. Penafsiran kode. Setelah media yang digunakan selesai, apakah media tersebut cocok diajarkan ke peserta didik? Dan penafsiran kode ini sendiri adalah cara guru dalam menyampaikan media yang harus memberikan kesamaan dalam proses pembelajaran. Jadi setelah ditampilkan, maka kita menafsirkan kode tersebut dengan menjelaskan kepada siswa tentang poin-poin yang ditampilkan dalam media tersebut. Komunikasi berhasil jika siswa mengerti, yaitu dengan penafsiran kode atau berkat peran media dalam pembelajaran. Selanjutnya, mengerti media tersebut apakah bisa meningkatkan belajar peserta didik dan memahami materi yang diajarkan, serta memberikan kejelasan dan kesenangan pada siswa dalam memahami penjelasan seorang guru. Jadi, penerima di sini yang dimaksud adalah peserta didik, dan sumber yang dimaksud di sini adalah guru.
Akan tetapi, tidak semua media itu berdampak positif. Ada juga yang berdampak negatif ketika ada suatu gangguan dalam media sehingga menghambat pembelajaran. Gangguan tadi, maka guru mempertimbangkan apa saja problemnya, apa saja kendala-kendalanya. Nah, setelah proses ide, pengkodean media, penafsiran kode, lalu pada titik mengerti, maka di sini akan terjadi umpan balik, yaitu media yang kita buat apakah sesuai dengan ide yang kita rancang sehingga media tersebut bisa meningkatkan minat peserta didik dalam proses belajar mengajar. Jadi media pembelajaran, jadi setelah kita menjelaskan, maka akan terjadi umpan balik dari siswa, yaitu nanti umpan balik bisa berupa dengan pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik. Dia menanyakan beberapa hal yang mereka tidak mengerti. Lalu guru menjelaskan lagi bagian mana yang mereka belum mengerti. Maka di sini media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Kesimpulannya, yaitu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.